got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirga Nugraha Putra dengan NIM 2023143623 dari kelas 2Q Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Pendidikan Agama. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi Islam menghadapi tantangan modernisasi. Islam menghadapi berbagai tantangan dalam era modernisasi yang mencakup aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi Islam dalam menghadapi modernisasi. Yang pertama, interpretasi dan penafsiran teks suci. Ada kebutuhan untuk menafsirkan kembali teks-teks suci Al-Quran dalam hadis agar relevan dengan konteks zaman modern. Tantangan ini sering menimbulkan perdebatan antara kaum konservatif dan kaum progresif dalam Islam. Yang kedua, pendidikan dan teknologi. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama, dengan memanfaatkan teknologi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, peran wanita. Modernisasi sering menyoroti peran wanita dalam masyarakat. Ada tekanan untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan kesempatan kepada wanita muslim sambil tetap mempertahankan nilai-nilai agama. Yang keempat, ekonomi syariah. Mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti perbankan tanpa riba dalam konteks ekonomi global yang didominasi oleh sistem kapitalis. Yang kelima, hak asasi manusia dan demokrasi. Menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan konsep hak asasi manusia dan demokrasi modern, termasuk isu-isu seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan hak-hak minoritas. Yang keenam, ekstremisme dan radikalisme. Menghadapi dan menanggulangi ekstremisme dan radikalisme yang mengatasnamakan Islam yang sering kali menimbulkan citra negatif terhadap Islam di mata dunia. Yang ketujuh, globalisasi dan identitas budaya. Menavigasi pengaruh globalisasi yang dapat mengikis identitas budaya Islam sambil tetap berintegrasi dengan dunia global. Dan yang kedelapan, hubungan antara agama. Mempromosikan dialog dan toleransi antara agama dalam masyarakat yang semakin pluralistik dan beragama. Kesembilan, isu lingkungan. Mengembangkan perspektif dan praktik lingkungan yang selaras dengan ajaran Islam dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Baik, kesimpulan paparan dari tadi, Islam menghadapi tantangan modernisasi yang melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan globalisasi. Tantangan ini meliputi perubahan peran gender, pergeseran nilai-nilai sosial, konflik antara pendidikan sekuler dan agama, serta tekanan dari sistem ekonomi global. Selain itu, isu-isu seperti hak asasi manusia, hukum dan pemerintah berbasis syariah, serta radikalisasi akibat globalisasi menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Namun melalui informasi internal, dialog antara agama dan budaya, inovasi dalam pendidikan, serta penerapan praktik sosial dan ekonomi yang adil, komunitas muslim dapat menavigasi tantangan ini dengan cara yang memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan berkontribusi positif dalam dunia modern tanpa mengorbankan esensi keimanan dan identitas Islam.
Upaya ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat harmonis dengan perkembangan zaman, menciptakan masyarakat yang sejahtera dan inklusif. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.